Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman Bertumbuh dalam Firman. Di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ester pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai 14, tetapi saya akan membaca ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekhai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekhai. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kesombongan. Nah saudara, dari teks atau dari perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini ada beberapa poin penting yang bisa kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang kesombongan. Yang pertama, kita melihat hal-hal yang bisa menjadi kesombongan. Apa saja hal-hal yang bisa membuat seseorang menjadi sombong kalau kita lihat berdasarkan perikop firman Tuhan ini. Yang pertama itulah kekayaan. Dalam ayat 11 dikatakan, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya. Saudara, kekayaan bisa membuat seseorang menjadi sombong. Yang kedua, memiliki banyak anak laki-laki. Masih ayat 11 dari Ester pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu banyaknya anaknya laki-laki. Saudara, pada masa itu memiliki banyak anak laki-laki ini adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan. Memiliki banyak anak laki-laki ini juga bisa menjadi sebuah kesombongan dalam konteks pada waktu itu. Nah, pada masa sekarang kita juga bisa terjebak menjadi sombong dengan misalnya memiliki anak-anak yang berprestasi, memiliki anak-anak yang cerdas, pintar, itu juga bisa menjadi seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, memiliki pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi. Masih ayat 11 dari Ester pasalnya yang kelima. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Nah, di sini kita melihat bahwa pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi ini juga bisa membuat seseorang menjadi sombong. Yang keempat, hal yang bisa membuat seseorang menjadi sombong adalah fasilitas, keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang. Ayatnya yang ke-12 dari Ester pasal yang kelima dikatakan, lalu kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Nah, Haman menceritakan kepada sanak saudaranya bahwa dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang penting pada waktu itu, oleh pejabat-pejabat tinggi pada waktu itu. Hanya Haman yang memiliki keistimewaan untuk menghadiri undangan perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester, di mana Haman diundang oleh Ratu Ester bersama dengan raja. Ini keistimewaan, ini kekhususan yang dimiliki oleh Haman yang tidak bisa dimiliki atau belum tentu dimiliki oleh semua pejabat tinggi pada waktu itu. Nah, saudara, keistimewaan, fasilitas, kekhususan, akses untuk mendapatkan fasilitas khusus, ini juga bisa menjadikan seseorang menjadi sombong. Nah, inilah 4 hal yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang hal-hal yang bisa menjadi kesombongan. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan semua itu, baik itu kekayaan, memiliki banyak anak laki-laki, memiliki pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi, bahkan keistimewaan, kekhususan yang dimiliki, itu semua tidak ada salahnya. Semua menjadi salah karena semua itu orang pada akhirnya menjadi sombong.
orang menyombongkan dengan semua apa yang dia miliki tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat, bisa saja Haman menjadi sombong dengan semua yang dia miliki tersebut. Yang kedua, berbicara tentang dampak daripada kesombongan. Ya, setelah kita melihat hal-hal apa saja yang bisa membuat seseorang menjadi sombong, di dalam perikop ini juga kita bisa melihat dampak daripada kesombongan. Apa saja itu? Dalam ayatnya yang ke-9, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang riang gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudara, Haman merasa terganggu ketika seorang Mordekai saja, ya, dia tidak bangkit, tidak bergerak untuk menghormati Haman. Ada banyak orang yang ketika Haman muncul, mereka sujud menghormati, ya, Haman karena dia adalah seorang pegawai yang terhormat, dia adalah seorang pegawai istana yang sangat disegani, banyak orang menghormati dia. Tetapi yang aneh adalah Haman justru menjadi sangat terganggu hanya karena seorang Mordekai saja yang tidak bangkit berdiri, yang tidak bergerak untuk menghormati dia. Hati Haman sangat terganggu sekali. Alkitab mencatat sangat panaslah hati Haman. Saudara, bagian ini menunjukkan kepada kita dampak dari kesombongan itulah arogan. Ya, seseorang yang ketika dikuasai oleh kesombongan, dia menjadi arogan, saudara. Memang di dalam teks ini tidak dijelaskan mengapa Mordekai tidak mau menghormati Haman sebagai seorang pejabat tinggi negara. Ya, tidak dijelaskan. Tetapi seharusnya Haman tidak perlu terganggu dengan sikap seorang Mordekai saja yang tidak mau berdiri untuk menghormati dia. Ada sekian banyak orang yang berdiri dan menghormati Haman, mengakui kedudukan Haman, tetapi mengapa Haman justru merasa terganggu? Mengapa Haman justru menjadi sangat panas hati ketika melihat seorang Mordekai, dia tidak mau berdiri, dia tidak mau bergerak untuk menghormati Haman. Saudara, inilah yang bisa kita lihat bersama-sama di dalam bagian ini, bahwa sesungguhnya Haman ini menjadi seorang yang sombong, ya. Dia tidak mau ada seorang pun yang tidak menghormati dia, ya. Dia menjadi sangat panas hati. Bahkan kalau kita membaca kisah selanjutnya dari kitab Ester ini, saudara, kita di situ menemukan bagaimana Haman pada akhirnya berencana untuk membunuh Mordekai. Ya, dia mempersiapkan tiang gantungan untuk membunuh Mordekai hanya gara-gara Mordekai tidak mau bangkit, tidak mau bergerak untuk menghormati dia. Ya, bahkan bukan hanya sampai di situ, saudara. Alkitab juga mencatat bukan hanya Haman berencana untuk melenyapkan Mordekai, tetapi juga Haman berencana untuk melenyapkan orang Yahudi, ya, yang adalah suku bangsa dari si Mordekai. Mordekai ini orang Yahudi dan Haman ingin meluaskan ketidaksukaannya, ya, dengan melenyapkan orang-orang Yahudi yang merupakan suku bangsa daripada Mordekai ini. Jelas sekali bahwa sikap dan tindakan Haman ini, saudara, ini sebuah sikap dan tindakan yang sangat arogan. Kekuasaan yang dimiliki Haman ini membuat Haman menjadi arogan, menjadi sewenang-wenang, bahkan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, hati-hati saudara, kesombongan bisa membuat kita pada akhirnya arogan terhadap sesama kita. Yang kedua, apa dampak dari kesombongan? Itulah gila hormat. Sangat nampak dengan jelas sekali bagaimana Haman ini dia haus akan pengakuan. Dia gila hormat. Dia ingin semua orang itu mengakui prestasi, jasa, ya, kedudukan, jabatan, kemuliaan yang dia miliki. Ya, dia mau supaya semua orang itu memuji-muji keberadaan dia sebagai seorang pejabat tinggi negara yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Ya, dia akan sangat terganggu, dia akan marah, dia akan sangat tersinggung, bahkan berusaha untuk menyingkirkan orang yang dianggapnya tidak mau memberikan pengakuan, tidak mau memberikan pujian,
tidak mau memberikan penghormatan atas kemuliaan, kehebatan yang Haman miliki. Gila hormat. Orang yang sombong, dia akan gila hormat. Dia selalu ingin dipuji dengan semua apa yang dia lakukan. Dia tidak suka kalau ada orang yang tidak memberikan pengakuan, pujian kepada apa yang dia miliki, kepada apa yang dia bisa lakukan, kepada apa yang dia berikan, prestasi, kedudukan, kehormatan yang dia miliki. Dia akan sangat marah, dia akan sangat tersinggung ketika ada orang yang tidak mau mengakui, memuji kehormatan dan kemuliaan yang dia miliki. Gila hormat. Dampak yang ketiga, saudara, itulah destruktif, Orang yang sombong selalu membawa kerusakan dan kehancuran di mana-mana. Kita melihat di sini bagaimana kesombongan seorang Haman ini telah melahirkan kebencian yang tidak masuk akal, bahkan bersifat destruktif. Itulah menghancurkan seluruh orang Yahudi, Dia hanya panas hati dengan Mordekhai, tetapi dampaknya justru dia malah ingin menghancurkan, melenyapkan suku bangsa Yahudi yang merupakan suku bangsa Mordekhai sendiri. Orang Yahudi yang tidak tahu menau dengan persoalan Haman dan Mordekhai justru menjadi kena imbas, kena getah dari sikap, arogansi, gila hormat yang dilakukan oleh Haman. Bukan hanya ingin melenyapkan seorang Mordekhai, tetapi juga ingin menghancurkan suku bangsa Mordekhai, itulah orang Yahudi. Nah, saudara, inilah 3 dampak daripada kesombongan. Kesombongan bukan hanya mengancam dan menghancurkan kehidupan sesama, tetapi juga mengancam dan menghancurkan diri sendiri. Kalau kita baca seluruh kitab Ester ini, kita akan menemukan bahwa pada akhirnya Haman justru mengalami kehancuran, kebinasaan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kesombongan. Nah, saudara, dari 2 poin tentang kesombongan ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, waspadalah. Berjaga-jagalah dengan segala bentuk kesombongan, baik itu kesombongan yang dinyatakan secara terang-terangan, tetapi juga ada kesombongan yang terselubung. Itulah kesombongan di dalam hati. Pura-pura rendah hati, tetapi sebenarnya sombong di dalam hati. Hati-hati. Yang kedua, kita harus ingat bahwa semua yang ada pada kita ini, semuanya semata-mata adalah kasih karunia, adalah anugerah, adalah pemberian Tuhan. Ini kita harus ingat. Orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah menyadari. Orang yang sombong adalah orang yang lupa diri. Orang yang sombong adalah orang yang tidak tahu diri. Bahwa semua apa yang ada padanya itu bukan bersumber dari dirinya sendiri. Semua yang ada padanya itu adalah anugerah Tuhan yang sebenarnya bisa saja Tuhan ambil kapanpun. Tuhan bisa saja mengambil semua yang ada pada kita, termasuk juga nafas hidup kita, kapanpun Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita sombong. Ingat, semua yang ada pada kita, semua hidup kita tanpa terkecuali, ini adalah pemberian Tuhan, dan oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Kalau Tuhan karuniakan kepada saudara kekayaan, jangan sombong dengan kekayaan. Jangan sombong dengan perpuluhan, persembahan yang kita berikan kepada gereja. Jangan mentang-mentang karena persepuluhanmu besar nominalnya, lalu engkau merasa ingin mengatur gereja. Lalu engkau merasa ingin dihargai, dihormati lebih daripada orang-orang yang lain. Jangan, saudara. Karena apa yang kita berikan untuk Tuhan, itu juga semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Jangan sombong dengan bantuan yang kita berikan kepada gereja. Jangan sombong dengan kedudukan, jabatan, pangkat, kepintaran, keahlian, prestasi yang kita miliki. Jangan sombong dengan amal, dengan perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama kita. Jangan, saudara. Karena bagaimanapun itu adalah perintah Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat karena kita terlebih dahulu sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sombong dengan pemberian-pemberian yang kita berikan kepada sesama yang membutuhkan.
Jangan pula kita sombong, saudara, dengan jabatan pelayanan dalam gereja. Ya, seperti misalnya menjadi majelis. Jangan sombong ketika saudara jadi majelis. Menjadi majelis bukanlah ingin menjadi dipuji. Menjadi majelis bukan berarti saudara menjadi lebih dari orang yang bukan majelis. Tidak, saudara. Ya, jangan sombong dengan kedudukanmu sebagai seorang majelis. Jangan sombong dengan kedudukanmu sebagai seorang penatua, diaken, syamas, pemain musik, singers gereja, ya, liturgos, ya, pemimpin pujian, guru sekolah minggu, bahkan pendeta sekalipun, ya, jangan sombong. Semua jabatan itu adalah panggilan Tuhan. Tidak perlu kita sombongkan, tidak perlu kita merasa menjadi lebih hebat dari semua orang yang ada di sekitar kita, hanya karena kita memiliki jabatan gerejawi tersebut. Kita harus ingat, semua yang ada pada kita, semua yang melekat pada kita, itu semua adalah anugerah Tuhan, itu semua adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan sombong dengan semua yang ada pada kita. Yang ketiga, saudara, mari kita gunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu. Ya, kita gunakan itu semua, saudara, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ya, apa yang kita terima daripada Tuhan bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria, bukan soli ego gloria. Ya, kita pakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan karuniakan, biarlah kita gunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, biarlah kita gunakan itu untuk membangun persekutuan kita, untuk menolong sesama kita yang membutuhkan, dan kita pakai semua itu untuk mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara. Shalom.